Sebelum kita mulai berbicara tentang aturan pencatatan transaksi dalam akuntansi, mari kita ingat dulu bagaimanakah cara kita mencatat transaksi tersebut. Maksudnya, tanpa belajar akuntansi, jika kita harus mencatat transaksi kita seperti kas, saldo, atau pendapatan, bagaimanakah biasanya kita mencatatnya? Pertama-tama kita akan mengambil selembar kertas, dan jika barang atau items bertambah, kita mencatat dengan tanda plus, dan jika barang tersebut berkurang, kita mencatat dengan tanda minus atau negatif. Dengan begitu kita dapat menghitung saldo akhirnya. Begitulah biasanya kita menghitung transaksi dalam hidup kita, dengan menggunakan rumus matematika sederhana. Tapi bukan begitu caranya dalam akuntansi. Walaupun tidak ada yang salah dengan rumus matematika sederhana itu, tapi kita harus beralih ke pendekatan yang lebih tertata secara akuntansi. Dalam akuntansi, semuanya dicatat ke dalam bentuk T ini. Bentuk T ini disebut T account atau dapat juga disebut sebagai ledger. Semua transaksi yang perlu Anda catat memiliki ledger masing-masing. Misalnya jika Anda perlu mencatat expenses, income, owner's capital, cash, dan dua rekening bank yang berbeda, Anda akan mengelola ledger yang terpisah. Sekarang mari kita lihat ledger ini. Sekilas ledger ini memiliki dua sisi. Sisi kiri disebut sisi debit, sedangkan sisi kanan disebut sisi kredit. Satu sisi akan digunakan untuk mencatat penambahan, dan sisi lainnya akan digunakan untuk mencatat pengurangan. Jadi, tidak ada tanda plus minus atau positif negatif, yang ada debit dan kredit. Namun satu hal penting yang harus diperhatikan adalah debit bisa berarti bertambah atau plus, tapi debit juga bisa berarti berkurang atau minus. Hal inilah yang biasanya membuat kebingungan. Dan kesalahan yang biasanya dibuat orang awam adalah kita mengira bahwa debit selalu berarti plus atau bertambah. Debit bisa berarti plus atau debit bisa berarti minus juga. Pada dasarnya hal tersebut bergantung pada jenis ledger. Apa artinya? Aturan debit dan kredit akan berbeda-beda untuk aset, liabilities, expenses, income, dan owner's capital. Kita harus melihat klasifikasinya dan menggunakan aturan debit dan kredit yang sesuai. Pertama-tama, mari kita lihat aturan debit dan kredit untuk aset. Untuk aset, debit berarti bertambah dan pengurangan akan dicatat di sisi kredit. Jadi, untuk aset, Anda dapat mengatakan bahwa debit akan digunakan untuk mencatat penambahan dan sisi kredit digunakan untuk mencatat pengurangan. Sekarang mari kita ambil contoh. Katakanlah kita berbicara tentang cash yang tentunya merupakan aset. Kita menerima cash Rp1.000. Kita harus mencatat penambahan dan akan dicatat di sisi debit. Jadi kita mendebit cash ledger sebesar Rp1.000. Kemudian kita membayar Rp300. Sekarang karena cash berkurang, kita harus mencatatnya di sisi kredit. Jadi bertambah di debit dan berkurang di kredit. Di akhir periode, untuk menghitung total Anda akan menjumlahkan kedua sisi ini. Jadi, Anda akan menghitung total di sisi debit dan menghitung total sisi kredit. Dan kemudian kita akan mengambil selisih dari dua total ini, yaitu 700, dan selisih ini akan disebut saldo penutup atau ending balance. Sekarang mari kita lihat semua aset yang kita miliki. Misalnya kita bisa memiliki aset berupa cash, saldo di bank, properti, equipment, piutang atau receivable, pembayaran di muka atau prepayment, dan lain sebagainya. Aturan debit kredit ini akan berlaku untuk semua aset, yang berarti jika bertambah dicatat di sisi debit untuk semua ledger ini, dan jika berkurang akan dicatat pada sisi kredit. Jadi, itulah pedoman debit dan kredit untuk aset. Setelah kita mempelajari aturan-aturan dasar ini, mari kita lakukan beberapa latihan di sesi berikutnya.